Awal mula feodalisme. Feodalisme adalah suatu sistem pemerintahan desentralisasi yang didasarkan pada peminjaman tanah dari seorang raja kepada vasal melalui sistem kontrak dan dilakukan dengan upacara setia. Sistem ini mulai berlaku secara umum di Eropa sejak Karel Agung dan melembaga dalam konstitusi. Vasal terdiri dari gerejawan, militer, pegawai kerajaan, dan bangsawan atau kerabat raja. Antara vasal dengan pusat terjadi hubungan timbal balik. Wajib melindungi vasal jika dalam keadaan bahaya. Penyelenggaraan pemerintahan. Dalam pemerintahan vasal, vasal juga mengangkat pejabat daerah. Pejabat daerah yang diangkat oleh vasal disebut baron. Rakyat yang berada di daerah baron, hidup matinya tergantung oleh baron. Di dalam daerah bebas yang tak dikuasai baron, disebut daerah serf atau petani. Ada dua macam serf. 1. Petani merdeka menggarap sawahnya sendiri. 2. Petani setengah merdeka menggarap sawah orang lain. Orang yang bekerja di daerah baron disebut budak. Mereka tidak hanya berperan sebagai tenaga kerja, tetapi juga berperan sebagai pengganti binatang. Puncak feodalisme, budak berperan sebagai barang dagangan atau barang bingkisan. Latar belakang terjadinya feodalisme. Sejak ibu kota Imperium Romawi pindah ke Konstantinopel, Romawi Barat melemah. Banyak provinsi yang ingin melepaskan diri karena tidak ada lagi pengendali yang kuat. Ekspansi Islam di Laut Tengah menyebabkan masyarakat Eropa beralih profesi dari perdagangan ke petani, sehingga kehidupan agraris berkembang pesat. Status tanah naik cepat dan perdagangan Eropa Barat lumpuh. Pemerintahan Karel Martel dan Karel Agung telah meletakkan pemerintahan pusat dan daerah secara hukum jelas. Peristiwa 476 Masehi, runtuhnya Romawi Barat telah mengubah kehidupan masyarakat Eropa dari fokus duniawi ke fokus akhirat. Dengan latar belakang tersebut, oleh Karel Agung dikembangkan kehidupan feodalisme menjadi kuat antara tahun 6 sampai 12. Terjadi perubahan budaya secara global di Eropa Barat, semua dilatar belakangi oleh karya-karya sejarawan gereja antara lain Orosius, Augustinus, Eusebius. Apa yang mereka tulis? Menulis beberapa buku yang kemudian disebar kepada masyarakat luas. Berisi keutamaan hidup melalui ajaran Kristen. Karya Augustinus dengan judul City of God telah memberikan penjelasan kepada rakyat bahwa hidup yang sebenarnya adalah akhirat yang dapat ditempuh melalui gereja. Dampak terjadi perubahan tersebut. Memento mori versus carpe diem. Civitas Dei versus Civitas Terrana. Irasional versus rasional. Artinya adalah memento mori, ingatlah kematian. Carpe diem, nikmatilah hidup. Civitas Terrana, kerajaan dunia. Civitas Dei, kerajaan ilahi atau Tuhan. Akibat mayoritas masyarakat memfokuskan kehidupan untuk akhirat. Jika kebutuhan hidup telah terpenuhi, maka sisanya diserahkan ke gereja. Sehingga gereja bertumbuk kekayaan sumbangan rakyat. Dukungan rakyat ini kemudian disalahgunakan gereja untuk melakukan korupsi. Sehingga di antara mereka ada yang menjelma menjadi vasal atau tuan tanah. Puncak korupsi gereja ini adalah dimunculkannya surat pengampunan dosa yang beragam. Karena itu, pasca zaman ini ada zaman reformasi. Munculnya struktur masyarakat Eropa hanya terdiri dari 4 tingkatan. Bangsawan dan gerejawan posisi tertinggi, knaich atau prajurit kesatria, serf, dan yang terakhir budak. Ketika feodalisme berkembang, terjadi pergeseran di daerah-daerah yang bebas dari vasal. Disitulah bermukim orang-orang yang merdeka. Orang-orang yang merdeka inilah yang menghidupkan ekonomi Eropa di luar pertanian. Ketika kekuasaan Karel Agung mencapai puncak keamanan perdagangan di daerah pantai Eropa untuk bergerak di bidang perdagangan. Salah satunya karena industri rumah tangga.
Dalam perkembangan feodalisme dari sisi perekonomian, dari total agraris ke agamaan dalam masyarakat yang bebas muncul kelas pengusaha, pedagang, buruh. Lajunya perdagangan ini memunculkan portus. Portus adalah tempat pemukiman perdagangan keliling. Portus ini merupakan cikal bakal kota Eropa, sehingga kota-kota yang ada sekarang ini merupakan portus yang ada dimunculkan oleh para pedagang, baik pedalaman maupun di pantai. Kira-kira seperti inilah dari piramida feodalisme di Eropa. Puncak feodalisme. 1. Perubahan sistem feodalisme. 2. Perubahan struktur masyarakat pada masa puncak telah berubah. 3. Berkembangnya portus dan gilda. 4. Adanya perang feodal. 1. Perubahan sistem feodalisme. Semula berdasarkan kontrak melalui upacara sumpah setia atau homek, maka ini kini telah berubah menjadi milik abadi dan turun-temurun, sehingga mereka merasa sebagai raja kecil yang berani menentang pemerintah pusat. Hal ini sejalan dengan melemahnya pemerintah pusat. 2. Perubahan struktur masyarakat pada masa puncak telah berubah. Kelas utama vasal karena bangsawan sudah tidak lagi memiliki kekuatan dan legitimasi dari rakyat. Militer, kelompok elit digeser oleh militer karena kelompok ini dibutuhkan oleh vasal. Kelompok industri, pengusaha, pedagang, pengrajin merupakan penentu perekonomian. Petani, buruh, dan budak adalah yang terakhir. Berkembangnya portus dan gilda. Portus atau embrio kota, gilda, organisasi seprofesi di bidang perdagangan. 4. Adanya perang feodal. Peperangan antara kelompok feodal antara satu vasal dengan vasal yang lain dalam memperebutkan wilayah. Vasal menjadi kuat dan menjelma negara kecil memiliki tentara yang berlebihan. Pusat kerajaan sudah tidak dapat lagi mengendalikan vasal, bahkan malah dikendalikan vasal. Antar vasal saling berebut wilayah. Perang feodal, perang salib, perang 100 tahun, dan perang mawar.